menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman, tetapi juga agen perubahan yang berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, para santri terus membuktikan bahwa pendidikan pesantren tidak membatasi mereka untuk berprestasi, melainkan menjadi landasan kuat dalam mengembangkan potensi. Alvin, salah satu santri pondok pesantren Luhur As-Saqqofah yang mampu bersaing dan menunjukkan bahwa ilmu agama dan ilmu dunia dapat berjalan beriringan. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Bersama saya Linda Ramanita yang kali ini bersama dengan salah satu siswa berprestasi atau santri multi talent dengan beragam prestasinya ya. Di sini ada Ade Alvin ya. Selamat siang Ade. Selamat siang. Ya. Jadi Ade Alvin ini berasal dari Tegal ya? Iya. Oke, berasal dari Tegal. Asli Tegal. Dan Ade Alvin ini mulai menjadi santri dari MTS kemudian MA ya. Sekarang 17 tahun di MA dan mondok ya. Mondok di Mondok di Jakarta sekarang. Di Mondok di Jakarta ya. Nah, pemirsa perlu diketahui juga bahwa Ade Alvin ini memiliki beragam prestasi ya. Jadi semuanya diborong paket lengkap nih. Kalau ayam geprek udah paket lengkap nih. Jadi dari bidang seni, bidang keilmuan, bidang olahraga semuanya diborong sama Ade Alvin ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya kita langsung aja tanya-tanya nih sama Ade Alvin. Kira-kira apa aja nih prestasi yang mungkin dari yang terakhir kali dulu deh waktu Ade Alvin masih SMA ini, kira-kira apa aja prestasi yang sudah diraih? Iya. Di sini sebenarnya saya cuma ingin cerita dikit aja. Ya, prestasi terakhir alhamdulillah kemarin habis ikut kejuaraan olahraga bidang voli tingkat provinsi. Alhamdulillah pulang bawa piala juara 3. Kemudian sebenarnya olahraga itu bukan dijadiin sebuah hobi, tapi kebutuhan. Karena memang orang yang sudah suka sama olahraga itu biasanya dia kalau sehari aja nggak olahraga itu biasanya badannya sakit-sakit. Oke, nah kalau misalkan di MA kan ini mestinya banyak ekstrakurikuler ya. Nah, dengan beragam prestasi yang sudah Ade Alvin ini capai, itu kalau boleh tahu nih, Ade Alvin ikut ekstrakurikuler apa aja di MA? Ikut ekstrakurikuler sih berapa ya? Pramuka ikut. Oke, pramuka ikut. Paskibra ikut. Paskibra ikut. Kemudian ada juga jurnalistik juga ikut. Ya. Yang olahraga? Olahraga, voli ikut, bola juga ikut. Bola juga ikut. Iya. Oke, untuk seninya kalau misal kayak hadro gitu-gitu? Oh, keseniannya juga ada hadro. Kemudian di sana juga ada pencaksilat. Oke, pencaksilat. Oke. Nah, dengar-dengar Ade Alvin juga sudah menjadi sosok pelatih ya di pencaksilat ya, betul? Alhamdulillah. Oke. Nah, sudah suka dengan pencaksilat dari kapan ini? Suka dari pencaksilat sebenarnya dari kecil. Oh, dari Cuma baru belajar silat itu dari kelas 7. Oh, dari kelas 7. Oke. Dengan motivasi dan semangat belajar yang tinggi, Alvin berhasil mencapai berbagai prestasi membanggakan di bidang keilmuan, seni, maupun olahraga. Nah, selanjutnya nih mungkin karena sebagai santri, kita pengen tahu juga kegiatan apa aja yang dilakukan sama Ade Alvin ini selama menjadi santri di sana. Kan banyak prestasinya, banyak kegiatannya. Kita juga kepo nih gimana cara membagi time manajemennya ini. Kalau untuk time management sendiri, mungkin masing-masing orang itu beda-beda. Mulai bangun dari tidur jam 4, kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Quran.
dilanjutkan lagi. Hal yang unik di sana itu sekolah itu 2 kali. Oh, oke. Sekolah dari jam 7 sampai jam 2, lanjut lagi dari jam 7 malam sampai jam 10. Nah, dari jam 9 sampai jam 10 malam. Oh, itu ngaji kalau malam? Itu nggak sekolah juga. Oh, sekolah juga. Sekolah lagi. Oh, oke. Iya. Tapi Lebih fokusnya kalau malam itu pemfokusan materi-materi. Oh, Jadi ketika kita nggak paham akan sesuatu, selesai jam pelajaran ada jam tambahan sendiri di sana untuk kerja kelompok. Ntar di sana kita dikasih waktu sekitar 15-30 menit untuk diskusi apa sih masalah-masalah yang masih susah gitu. Kenapa susah belajar dan kenapa susah buat ya ngafalin lah. oke. Kegiatan utama di pondok juga sekarang mungkin lebih fokus untuk persiapan ujian-ujian akhir. Seperti terakhir ada ujian pondok sama ada ujian kitab. Ya untuk sekarang ini lebih fokus untuk belajar Al-Quran sama belajar kitab untuk persiapan lulus. Dan yang jelas itu santri ketika lulus bukan hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga harus bisa mengabdi kepada masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau itu kan berarti untuk kegiatan pembelajarannya. Iya. Nah, kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu, untuk bisa berprestasi, kan biasanya harus menyiapkan ya, kita butuh waktu untuk latihan, kita butuh waktu untuk eksplorisasinya, itu waktu kapan itu berarti? Kalau untuk ekstrakurikulernya sendiri, untuk voli itu, kalau yang ekstrakurikulernya sendiri itu hari Jumat. Tapi selain itu kita sering main dan ya sering eksplorasi lah, banyak hal-hal yang baru. Dan ketika kita mau lomba memang disediakan 1 bulan khusus buat kita latihan, training center terlebih dahulu gitu. Latihan, kita bina fisik, latihan kekompakan tim juga. Dan yang jelas ketika kita makin kompak, ntar sinergi satu sama lain itu kan makin erat gitu. Ya, gitu. Jadi gitu ya. Kalau waktu-waktu yang selainnya hari Jumat itu kita lakuin buat nambah kekompakan tim aja sih gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti untuk dari Pondokan Di Alvin ini sangat mendukung ya untuk para santrinya bisa mengeksplorisasi dari sisi akademik maupun non-akademik begitu. Nah, luar biasa sekali pemirsa. Jadi untuk menjadi seorang santri ini tidak terbatas hanya ngaji aja ya, karena semuanya tetap disediakan, bisa eksplorisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena ada ekstrakurikuler, ada pembekalan juga gitu. Oke, baik, terima kasih Ade Alvin sudah hadir pada hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kembali dengan Ade Alvin. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Pencapaian dan prestasinya, sudah pasti ada peran orang tua yang luar biasa untuk terus mensupport perkembangan putra tercinta. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, mungkin kan untuk mempunyai seorang putra yang sangat bisa eksplor banyak hal begitu, pastinya dari awal sosok Ade Alvin ini hadir di kandungan Ibu Zubaidah, ada harapan besar nih dari para orang tua, apalagi dari namanya sendiri ada Kaukabin ya, yang merupakan artinya itu bintang, sosok bintang. Nah, itu boleh dong diceritakan Bapak, harapan awal mempunyai sosok Alvin ini. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi anak kami yang kami beri nama Zidna Alvin Kaukabin, memang harapannya itu kelak menjadi bintang di tengah-tengah umat, terutama nantinya bisa memberikan pencerahan kepada sesama. Nah, mungkin ini mamanya yang bisa menyampaikan dulu waktu di kandungan seperti apa, karena yang ngandung kan bukan saya, tapi mamanya. Boleh Bapak. Mohon maaf ini, mungkin mamanya silakan. Jadi silakan. Ketika ini Mas Alvin di kandungan punya harapan apa, biar mamanya yang menyampaikan. Silakan. Silakan kepada Ibu.
Dulu pas lagi awal saya mengandung, itu memang dalam hati saya, ya Allah, berikan saya anak yang nanti itu semua orang bisa tahu, semua orang itu bisa kenal. Tapi karena ilmunya, karena amal solehnya, pokoknya segala kebaikannya, saya pengennya seperti itu dulu gitu. Terus tentunya keinginan itu harus diimbangi dengan permintaan yang sangat kuat ya. Doa yang terus menerus tentunya saya lakukan ketika saya hamil anak saya itu begitu. Aduh sedih. Sangat terharu ya di sini, ya luar biasa. Nah, kemudian juga ini kami menguatkan Mbak ya. Jadi ya selama ini anak di kandungan, istri saya juga alhamdulillah ikhtiar doanya lebih ditingkatkan. Pertama itu tahajudnya itu nggak pernah putus, kemudian membaca suratul Yusuf dan surat Maryam itu terus bergantian dibaca terus. Kemudian saya pribadi ketika waktu itu kebetulan saya bekerja di bandara, di sebuah maskapai gitu. Nah, selama saya bekerja itu, ini anak di kandungan, setiap hari kok saya ketemu dengan orang-orang besar, mulai dari Gus Dur, mohon maaf waktu itu Akbar Tanjung, kemudian banyak ulama-ulama yang lain, bahkan sampai artis-artis juga sempat saya temui, dan beberapa saya bisa berinteraksi, bisa minta doanya untuk anak saya yang di kandungan ini. Nah, sehingga kemudian saya bilang sama mamanya, "Ma, nanti ini kalau anak lahir kita kasih nama, temanya adalah bintang." Kemudian saya ambil dari bahasa Arab kaukaba, artinya bintang-bintang. Maka saya padukan Zidni Alfin Kokabin, yang artinya tambahan 1000 bintang-bintang. Iya. Nah, mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Ya, kami berharap betul anak ini nanti betul-betul menjadi anak yang soleh, yang utama itu. Kemudian ilmunya manfaat, bisa memberikan pencerahan kepada semua umat. Dukungan yang diberikan oleh orang tua Alvin tidak hanya ketika ia sudah memasuki masa sekolah saja. Segala harapan dan doa selalu dipanjatkan untuk putra pertamanya sejak dalam kandungan. Terbiasa tadi ibunya sampai terharu ya, sangat terharu sekali. Oke, karena emang mendapatkan anak yang sangat multi talent gitu ya, apa-apa serba bisa gitu, sangat luar biasa sekali, emang bikin orang tua tuh bangga gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang kan ada istilah buah jatuh tak jauh dari pohonnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada nggak nih sesuatu bakat dari Bapak Ibu yang mungkin diharapkan anak saya punya nih bakat ini gitu. Seperti itu, apakah ada Bapak atau Ibu? Ini untuk kaitan dengan kemampuan public speakingnya. Jadi dari simbahnya. Jadi kakeknya Mas Alvin adalah beliau almarhum Al-Mafulah Kiai Haji Miftahuddin. Kalau di Kabupaten Tegal cukup dikenal beliau. Salah satu, mohon maaf, mubaligh di Kabupaten Tegal. Dan kemudian ke saya, kalau saya bukan melalang buana ke podium-podium, tapi ya kecil-kecilan paling di desa atau di apa gitu. Nah, terus ini makanya saya harapkan pada Mas Alvin ini adalah nantinya bisa memberikan pencerahan dengan corak yang ilmiah yang masuk, agama yang masuk. Jadi untuk kalangan intelek, untuk kalangan orang-orang bawah pun bisa masuk. Maka kami tekankan sehingga mungkin dari kecil ya Mas ya. Kelas berapa kamu sering ikut ayah kadang? Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD sering saya bawa. Kami ikut ayah. Jadi dia suruh lihat dulu. Ketika saya khotbah Jumat, ketika saya khotbah Idul Fitri, atau pas saya ngimamin sholat taraweh, saya ajak dia gitu. Nah, dan kemudian step berikutnya saya mulai berikan kesempatan. Kamu maju siap nggak? Nah,
asal ada ayah belakangnya. Nah, Kelas berapa itu Pak kalau boleh tahu? mulai ngimami sholat tarawih kelas berapa Masya kamu? Allah. Kelas 7. Nah, kelas 7 Di masyarakat? MTS kelas 1, Atau- iya, oh, langsung di masjid ya. Oh, Masya Allah. Bahkan mulai di masjid keluar, tidak hanya di masjid lingkungan rumah gitu. Oke. Kalau khutbah Idul Fitri kelas berapa kamu? Kelas berapa ya? Lupa. Ya, iya kelas 7 juga ya mulai ya. Iya kan? Kelas SMP 7 ya, juga. pokoknya Jadi ya. SMP kelas 1 sudah mulai khutbah Idul Fitri di luar, bukan di masjidnya, Oke. lingkungan sendiri gitu. Oke, baik, jadi luar seperti biasa itu. sekali. Terima Iya. kasih Pak Irfan Baik, atas tanggapannya ya, karena ini sosok orang tua yang sangat menginspirasi, karena emang menjadi orang tua itu nggak mudah ya teman-teman. Betul, Jadi betul. emang harus menjadi role model secara Iya. langsung buat Iya. anak-anaknya untuk bisa menjadi anak yang luar biasa. Nah, seperti itu pemirsa, pada hari ini kita sudah mewawancarai secara langsung ya sosok orang tua dari Alvin yang sangat luar biasa ini. Ada Ibu Zubaida dan Bapak Irfan. Terima Betul, kasih terima Bapak dan Ibu sudah hadir pada hari ini, dan semoga cerita dari Alvin ini bisa menginspirasi masyarakat Kota Pekalongan. Inspirasi prestasi inspires you. Santri berusia 17 tahun ini memiliki motivasi dan harapan besar selama menduduki bangku SMA di pondok pesantren. Dengan segala prestasi yang telah diukir, Alvin berharap bisa kembali mencapai mimpinya, yaitu memasuki universitas yang telah ia impikan. Di Alvin, ini kita tadi kan sudah membahas kegiatan kamu ya di MA, terus kita mau membahas prestasi apa saja yang sudah tercapai, yang sudah kamu capai selama di Pondok Pesantren, Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah Jakarta Selatan, asuhan dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Iya, terima kasih Kak sebelumnya. Jadi ya prestasi seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau bidang olahraga, alhamdulillah saya telah mengikuti lomba voli tingkat provinsi 2 kali. Yang pertama harapan 1, yang kedua naik dikit lah, juara 3. Oke. Kemudian yang selanjutnya dari bidang kesenian juga sempat ikut hadroh, alhamdulillah juara 1 tingkat Jabodetabek di situ. Dan untuk bidang internalnya, alhamdulillah saya selalu mendapat ranking 1 sampai 3 di situ. Ya, bukan karena apa, karena di situ memang menekankan sesuatu yang beda dari pondok yang lainnya. Kenapa saya katakan beda dari pondok yang lainnya? Karena di Pondok Pesantren Luhur As-Saqqafah ini diajarkan kurikulumnya integritas. Di situ kita disuruh atau diarahkan untuk bisa mempelajari seluruh mata pelajaran. Jadi yang aneh gini Kak, dari misal jam pertama pelajaran masuk, kita belajarnya kimia. Jam kedua kita belajar fikih. Oke, jadi habis ilmu Gitu. keilmuan keagamaan Nah, gitu ya. Jadi nggak ada istilah pemisah antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang umum gitu. Oke, nah kalau misal dari Pondok Pesantren di Alvin sendiri ini sepertinya ada penghargaan ya, karena kan biasa masuk di ranking 3 besar. Nah, boleh dong diceritain beasiswa apa yang sudah di Alvin ini dapatkan dari Pondok Pesantren? Dari Pondok Pesantren, alhamdulillah dapat uang pembinaan waktu itu karena ranking 1. Dan di situ saya juga ngerasa nggak percaya bakal dapat ranking 1. Kenapa nggak percaya? Karena memang saingannya itu terlalu ketat. Oh ya. Ya, ranking 1 sama ranking 2 itu bedanya 0, nggak pernah selisih 1 itu nggak pernah. Sama ranking 3-nya bedanya 0, lagi. Jadi ketika kita belajar bareng juga, ya ilmu yang kita dapat sama. Ketika ujian kok hasilnya beda kayak gitu. Jadi ketika keluar hasil kok dapat ranking 1 waktu itu, kaget lah, shock pertama. Dan alhamdulillah di situ ketika acara bergengsi juga akhir di pondok ditonton oleh kiai juga, naik ke panggung menerima penghargaan beasiswa 3 bulan di situ.
Dan yang alhamdulillah lagi, setelah itu saya juga bisa lebih aktif mengajar ke teman-teman, karena memang mendapat kepercayaan dari guru untuk bisa mengajarkan teman-teman yang lainnya. Oke, berarti ketika ada siswa berprestasi, emang dari kiainya menyuruh untuk bisa menularkan ya ke adik-adiknya seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kan De Alvin berarti udah kelas 12 ya, udah kelas 12, dan sekarang juga dengar-dengar udah ngisi kultum aja nih di Batik TV ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Kultum apa aja nih yang udah diisi De Alvin? Kultum Ramadan baru sekarang ini ya. Alhamdulillah dari pihak Batik TV-nya juga membuka kesempatan. Kita manfaatkan kesempatan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui tolak ukur diri kita sendiri bagaimana. Ya, selain itu tujuan kita menebarkan ilmu. Selain menebarkan ilmu juga kita bareng-bareng belajar lah. Nggak ada kata mempelajari apa, belajarin orang itu nggak ada. Yang ada kita belajar bareng, bareng-bareng bisa, bareng-bareng melangkah, dan insya Allah ntar ketika kita sukses juga saling membantu, bukan hanya ketika susah doang. Ya, di Batik TV ya ngisi kurang lebih 5 tema. Ya, di situ temanya yang berkaitan dengan bulan-bulan Ramadan di situ. Perasaannya gimana? Ya perasaannya senang. Ya karena memang gimana rasanya ya, seorang santri yang biasanya ngaji, terus biasa belajar, tiba-tiba dipanggil sama TV, terus datang tiba-tiba. Ya perasaan pertama kali itu, ketika expertnya ya kita membayangkan bisa nggak ya? Oke, ini sebuah challenge baru, tantangan baru, dan harus kita coba. Karena orang nggak bakal bisa naik levelnya, nggak bisa up level dirinya sendiri kalau misal dia itu nggak bisa tahu tolak ukur dirinya sendiri. Dengan adanya kesempatan itu, Batik TV membuka kesempatan buat saya untuk bisa men-challenge diri saya sendiri, apakah saya bisa atau enggak. Gitu. Oke, nah dari banyaknya prestasi yang sudah kamu ukir nih, ada nggak nih cita-cita? Kan ini udah kelas 12, berarti mau masuk universitas dong pastinya. Nah, ada nggak target universitas yang sedang diincar sama De Alvin ini? Minta doanya. Universitas ya jelas orang pasti punya mimpi. Mau bermimpi setinggi apapun nggak apa-apa, yang penting kita tetap usaha. Saya mempunyai harapan besar ingin bisa melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia atau di Universitas Gadjah Mada. Nah, dua universitas yang memang diimpikan oleh orang-orang juga. Karena kita bisa membangun relasi, kita juga bisa tahu bagaimana sih hasil kita belajar selama 6 tahun ini. Ketika kita bisa masuk di universitas tersebut, kita membangun relasi, satu tangga lebih cepat lah kita untuk bisa menggapai mimpi. Karena tujuan saya sebenarnya, saya memiliki cita-cita dari kecil itu pengen jadi presiden. Tapi ketika makin gede makin sadar. Makin sadar apa nih? Realistis ya? Makin realistis. Kalau mau langsung jadi presiden nggak bisa, berarti bertahap. Pengen jadi apa sekarang? Bupati dulu. Oke, menjadi bupati dulu. Luar biasa sekali De Alvin ini atas inspirasinya yang luar biasa ya. Diharapkan apa yang dari De Alvin ini capai, apa yang sudah disampaikan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Jadi kita walaupun menjadi santri tapi tidak terbatas, semuanya tetap bisa diraih, tetap bisa dengan ambisi besar kita meraih cita-cita kita sampai bisa menjadi presiden ya. Insya Allah semoga kita bisa mendoakan bersama cita-cita De Alvin ini, semoga semuanya tercapai ya. Terima kasih De Alvin sudah hadir pada hari ini, sudah berbagi bersama kita semua. Semoga menjadi inspirasi, motivasi bagi semua orang, dan makin banyak lagi pemuda-pemuda di Pekalongan dan sekitarnya yang bisa mengukir prestasi lebih banyak lagi. Mungkin kita bisa closing bareng ini, inspirasi prestasi, inspires you gitu ya. Ya. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Inspirasi Prestasi episode kali ini. Saya Linda Rahmanita bersama Alvin ya. Mohon pamit undur diri, kita tutup bersama yuk. Inspirasi Prestasi inspires you.